Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas strategi terkait dengan beli saham BBRI dan juga Big Banks itu di harga berapa dan di area mana. Karena kita melihat IHSG dan juga saham Big Banks ini mulai bangkit kembali. Nah, akankah saham-saham bagus bisa uptrend lagi ya di bulan Juli? Ini tentunya menjadi harapan kita bersama ya, semoga IHSG dan juga saham-saham yang bagus berdividen itu bisa bangkit lagi, bisa uptrend di bulan Juli. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi ya, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Yang pertama kita akan update terlebih dahulu ya, di mana IHSG hari ini naik 1,37% dan menjadi yang terbaik di Asia ketika market masih menanti data inflasi dari Amerika Serikat. Nah, ini tentunya menjadi sentimen yang cukup positif untuk IHSG, di mana kenaikan IHSG hari ini ternyata cukup dilihat ya oleh market di seluruh Indonesia dan juga di dunia. Dan kita lihat hari ini ternyata investor asingnya ada inflow terhadap IHSG. Nah, di beberapa minggu ke belakang guys ya, kita ingat bahwa IHSG ini memang banyak sekali dihantam oleh berita-berita negatif, oleh sentimen yang negatif ya, dan sehingga investor asing itu keluar ya, ada outflow dari investor asing, dan kita melihat IHSG juga cukup terpuruk ya, bahkan sampai di area terendahnya di 6.600-an guys ya. Nah, di sini kita melihat kalau misalnya teman-teman cermati ya, di tanggal 19 Juni ketika IHSG mengalami bottoming, ini sebenarnya berada di area oversold-nya atau di area jenuh jualnya. Jadi wajar di tanggal 20 Juni IHSG mulai menunjukkan adanya tanda-tanda positif, sehingga dari stokastiknya pun di sini mulai naik lagi gitu guys ya. Dan per hari ini juga masih naik 1,37%, di tanggal 20 itu juga naik ya dengan persentase yang sama ternyata 1,37%. Nah, kalau misalkan melihat dengan adanya tanda-tanda ya seperti IHSG naik, lalu kita pun melihat rupiah kita juga semakin menguat gitu guys ya. Dari level 16.486 ya mendekati 16.500, ini mulai menguat lagi untuk IDR kita ya di angka 16.339 per 1 US dolarnya. Nah, jadi ada potensi nih untuk IHSG dan juga saham-saham bagus itu bisa uptrend kembali di bulan Juli mendatang. Ini kan di akhir Juni guys ya, tanggal 28 Juni 2024, dan nanti akan tersisa 2 hari lagi ya kalau nggak salah sampai nanti kita di bulan Juli. Nah, kita berharap di bulan Juli Agustus itu menjadi area peak ya untuk IHSG, area puncak lah ya, dan nanti kita bisa kembali menyusun strategi, kita bisa take profit dulu. Nanti kalau misalkan sahamnya turun lagi di Oktober November misalkan ya, Agustus, September, Oktober ya, kita coba lihat ya untuk kedepannya September, Oktober misalkan bottoming, nanti kita bisa masuk lagi di harga yang lebih murah gitu guys ya. Dan kita pun berharap sebenarnya IHSG ini bisa naik dulu lah agar menjadi 2 siklus ya. Kalau misalkan hanya 1 siklus kan misalkan bearish ya, bearish bulan Juli, Agustus, September misalkan, itu bearish, yaitu perkiraan awal saya. Tapi ternyata IHSG mulai menunjukkan adanya tanda positif dan sudah ada inflow juga dari investor asing. Nanti kita akan lihat money flow-nya seperti apa. Oke guys, langsung saja kita bahas juga ya saham BBRI yang hari ini paling disoroti karena mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Naik 3,14% untuk saham BBRI, close di 4.600. Nah, tadi memang BBRI itu memang dia ada open gap up. Jadi pas open market ya ini langsung naik. Jadi memang ada open gap up, tapi kita akan mengupdate terlebih dahulu terkait dengan laporan bulanan di saham BBRI. Oke guys, kita lihat ya untuk money flow-nya juga ini positif. Kita coba update dulu ya untuk laporan kinerja pada bulan Mei 2024 ini untuk laporan bulanan. Bank BRI atau BBRI ini laba bersihnya naik 8,8% secara year on year, tapi masih dihantui dengan adanya beban provisi. Nah, BBRI telah merilis laporan keuangan bulanan mereka untuk periode bulan Mei ya guys ya, pada tahun 2024 ini. Kami berpandangan bahwa performa BBRI pada bulan Mei sebagai hasil yang kurang memuaskan karena beban provisi yang masih membengkak. Dengan cost of credit atau COC masih lebih buruk dari guidance management. Meski beban provisi membengkak ya, BBRI ini masih mencatatkan pertumbuhan pre-provision operating profit atau PPOP dan juga laba bersih. Tetapi hal tersebut utamanya didorong oleh penerimaan dividen dari anak usaha gitu guys ya. Adapun performa positif dapat dilihat dari dana pihak ketiga atau DPK
yang meningkat pesat. Selain itu, beban bunga juga masih membengkak ya. Realisasinya pada bulan Mei ini terlihat melandai. Peningkatan beban bunga pada bulan Mei 2024 merupakan yang terendah sepanjang tahun 2024. Berikut adalah ringkasan kinerja BBRI pada Mei 2024. Yang pertama, pertumbuhan kreditnya melandai tapi masih kuat. Ya, teman-teman bisa baca di sini ya ulasan dari Stockbit Sekuritas. Lalu yang kedua adalah DPK meningkat pesat didorong oleh adanya dana dari deposito. Lalu yang ketiga, net interest income atau NII dihantui pembengkakan beban bunga meski mulai melandai. Sedangkan untuk PPOP dan juga laba bersih mengalami kenaikan didorong oleh pendapatan dividen yang menutupi pembengkakan beban provisi. Jadi tanpa adanya pendapatan dividen ya guys ya, maka BBRI ini seharusnya pada bulan Mei ini ada koreksi gitu ya dari pembengkakan beban provisi ini. Seperti itu guys ya. Untuk review singkat ya saham BBRI, teman-teman bisa baca-baca lagi lah ya kalau misalkan ingin melihat view lebih lengkapnya penjelasannya seperti apa ya. Kita akan lanjut ya melihat chartnya BBRI. Nah, di sini kita akan bahas ya strategi beli saham BBRI. Kembali lagi ya biar kita punya guidance juga nih. Nah, kalau misalkan kita perhatikan guys di beberapa bulan ya sebelum IHSG naik, yaitu di bulan November, tepatnya pada bottoming di awal November 2023 sebelum BBRI-nya naik ya. IHSG juga memang waktu itu bottoming sih sebenarnya. Nah, jadi sebelum IHSG dan juga BBRI naik, teman-teman bisa perhatikan ya di sini bagaimana sih tipikal dari pergerakan saham BBRI. Nah, BBRI ketika bottoming itu mengalami kenaikan secara berturut-turut ya, sempat sideways di atas, lalu ketika koreksi dia ada open gap up. Teman-teman perhatikan di sini ya. Ini dia selalu ada open gap up. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat BBRI-nya terkoreksi ya 1-2% itu lebih baik dibeli aja. Kalau misalkan teman-teman mau beli gitu ya, dan juga ada amunisinya. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada open gap up ya, meskipun tidak terlalu signifikan, tapi dia pas open market langsung naik. Di sini juga teman-teman bisa lihat ya, setelah adanya koreksi, rata-rata BBRI ini langsung dia ada open gap up. Di sini juga sama. Ini ada berapa guys? Kita lihat ada 4 ya. Sudah ada 4 gap up. Di sini ada sedikit gap down, di sini juga ada gap up lagi. Nah, jadi ya, kalau misal teman-teman tidak mau beli di harga yang lebih mahal, maka ketika melihat adanya koreksi di area higher low, berarti teman-teman harus sudah siap cash untuk tambah muatan di saham BBRI. Seperti itu guys, untuk saham BBRI. Nah, jadi kita melihat ya bahwa BBRI kemarin kita tunggu di sekitar 4.400-an ya untuk beli lagi. Ternyata kemarin sempat turun ke 4.400. Nah, di sini kita sempat beli ya tanggal 27 Juni 2024. Dan hari ini ternyata malah ada open gap up seperti itu. Jadi nanti kita bisa beli di mana nih Kak? Kita coba tunggu ya, kalau misalkan hari Senin ada kenaikan ya mungkin teman-teman boleh cicil sebagian. Tapi kalau misalkan hari Seninnya nanti ada koreksi, nah teman-teman tiap terkoreksi itu bisa coba beli. Ya, bisa coba tambah muatan karena ketika dia terkoreksi ya itu adalah sebenarnya kesempatan beli sebelum naik lagi. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena BBRI ini dari yang tadinya dia money flow-nya itu negatif ya atau alias adanya net sell dari investor asing, ini mulai ada net buy kembali. Ya, kalau misal teman-teman perhatikan hari ini saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing, yang pertama adalah BBCA. Lalu ada BBRI yang kedua dan juga Bank Mandiri. Yang keempat ada Telkom, BRI, Stepia, SMGR, Inco dan lain-lain. Itu guys ya. Nah, kita di sini coba cek ya untuk BBRI. Kita cek BBRI ya. Dari yang tadinya dia net sell ya berminggu-minggu bahkan ya. Sorry guys, ini kegeser. Dari yang tadinya dia net sell berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gitu guys. Teman-teman perhatikan ini lebih banyak net sell-nya ya daripada net buy-nya. Nah, per hari ini mulai ada ya dan juga terpantau adanya net buy dari asing 558 miliar rupiah. Nah, ini buying valuation-nya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi ini sebenarnya sudah pertanda bahwa saham-saham big banks bisa rebound lagi, termasuk BRI, BNI, Mandiri dan juga BBCA. Kita coba cek BBNI yang hari ini masih net sell. Kita bahas money flow aja dulu ya. Di sini untuk BBNI kemarin itu sempat ada net buy 73 miliar, tapi hari ini ada net sell asing ya, meskipun kecil, tidak terlalu besar juga untuk net sell-nya itu 30 miliar. Sedangkan Bank Mandiri hari ini tercatat adanya net buy asing 196 miliar rupiah. Kita cek juga untuk BBCA.
BBCA, sorry guys, masih loading ya. BBCA hari ini net buy asing 766 miliar rupiah. Dan kemarin juga ada net buy ya, 382 miliar. Jadi yang paling dominan net buy-nya memang BBCA. Tapi yang kita soroti di sini adalah BBRI guys. BBRI dari yang tadinya dibuang asing gitu ya, dia paling banyak lah dibuang asing. Per hari ini mulai masuk lagi. Asing mulai beli lagi, bahkan net buy-nya ini cukup tinggi, 558 miliar. Ingat guys, BBRI kalau misalkan sudah rebound, dia pasti akan lanjut rebound lagi. Dan itu pun menjadi harapan kita gitu guys ya. Kalau misalkan rebound, ya rebound lagi, teman-teman masih bisa akumulasi itu di bawah 4.800 ya. 4.600, 4.700 menjadi kesempatan lah untuk teman-teman bisa akumulasi saham BBRI. Tapi lebih bagus ya, lebih baik teman-teman tunggu area higher low-nya. Area higher low itu seperti apa, Kak? Nah, kita akan bahas juga di sini ya. Mungkin ada teman-teman juga yang masih pemula di saham yang mungkin tidak paham ya, belum paham higher low, higher high gitu guys ya. Nah, di sini adalah area pembelian kita sebenarnya ya, di area support yang sudah kita lakukan kemarin. Area higher low itu adalah area low yang lebih tinggi daripada area low sebelumnya. Mungkin kita nanti ganti pakai warna ini ya, pakai warna biru ya. Sorry guys, kita biar inilah agak jauh di sini ya. Nah ini guys ya, area higher low itu adalah area low yang lebih tinggi dibandingkan area low sebelumnya. Ya teman-teman lihat di sini adalah area lower low gitu ya. Nah di sini adalah area lower low. Nah, maka teman-teman bisa buy on weakness juga di sini, bisa cicil beli juga di sini. Tapi kalau misalkan memang telat ya, telat masuk, teman-teman nggak beli banyak di bawah, itu nanti teman-teman bisa tunggu area higher low-nya untuk saham BBRI dan juga saham bagus lainnya. Sebenarnya ini juga bisa diterapkan ya terhadap saham-saham big banks lain dan juga saham fundamental lain. Nah, di sini menjadi area higher low, di mana ketika sudah mengalami kenaikan, ya lalu terjadi adanya retracement, koreksi. Nah, teman-teman bisa beli juga BBRI di 4.300 gitu ya. Kemarin ya ketika terjadi koreksi ini bisa beli di 4.300. Ketika naik ya teman-teman mau tambah muatan juga boleh sebenarnya ya, tapi lebih baik teman-teman tunggu area higher low. Untuk area higher low selanjutnya ya di sini nanti berpotensi ya sekitar harga 4.500 sampai 4.400-an untuk saham BBRI-nya. Jadi teman-teman nanti bisa masuk lagi ya tambah muatan dengan jumlah yang lebih besar itu di area higher low-nya. Ingat guys ya, di area higher low. Kita DCA DCA di higher low. Ini menjadi area yang cukup baik ya untuk kita tambah muatan. Jadi ketika nanti ada koreksi, kalau misalnya teman-teman lihat koreksi 1-2%, itu berarti tanda teman-teman masuk dengan jumlah yang bisa masuk dengan jumlah yang lebih besar lagi. Ya, kembali lagi disclaimer on, silahkan teman-teman analisa kembali dan juga sesuaikan dengan style investasinya masing-masing. Oke guys, kita akan update beberapa berita juga guys ya, di mana rupiah tadi kita lihat memang menguat guys ya, dan juga rupiah ini lolos dari perangkap dolar Amerika Serikat, sukses ditutup menguat. Ini beritanya kemarin pada tanggal 27 Juni 2024. Lalu kita akan mengupdate juga ya, berantas judi, BRI aktif blokir ribuan rekening terindikasi judi online. Nah, memang judi online itu di Indonesia cukup meresahkan karena memang judi online juga menyedot likuiditas kita, menyedot kemampuan belanja masyarakat Indonesia yang malah terjebak judi online. Jadi yang uangnya tadinya itu seharusnya digunakan untuk hal yang produktif ya, seperti bisnis ya, seperti modal kerja, modal berdagang gitu guys ya, tapi malah digunakan oleh pemain-pemain judi online ya, oleh mereka yang kecanduan judi online. Nah, ini kan menjadi penyedot likuiditas yang cukup besar juga ya, uangnya kan masuk ke rekening-rekening bandar judi. Jadi ya kita berharap bahwa judi online ini di Indonesia itu dibatasi ya, segera dibatasi dan juga segera diblokir lah ya, biar tidak banyak korban juga, karena kita pun melihat banyak sekali teman-teman yang menjadi korban gitu ya. Teman-teman lihatlah banyak berita-berita ya terkait bundir-bundir ya, para pemain judi online itu, dan itu juga apa ya, sangat tidak bagus lah untuk generasi mendatang gitu ya, apalagi kita kan sudah melek digital
ya, dan teman-teman yang masih sekolah juga itu banyak sekali yang sudah tahu judi online itu sangat berbahaya gitu guys. Jadi kita mendukung lah adanya aktivitas dari BRI ini yang aktif memblokir ribuan rekening yang memang terindikasi oleh masuk ya ke dalam judi online ini. Selanjutnya kita bahas juga ya hasil debat mengecewakan katanya ya, Demokrat bakal cari pengganti Biden. Nah, mungkin ini sudah terjadi debat ya antara Biden dan juga Donald Trump ya, dan kita berharap memang Biden ini segera digantikan lah oleh presiden yang lebih manusiawi gitu guys ya, dan kita pun memang tidak berharap adanya peperangan yang terus berlangsung terutama di Palestina sana gitu yang terjadi genosida oleh Israel seperti itu. Oke guys, tadi kita sudah bahas ya guys ya money flow dari for big banks ya. Ada money flow yang cukup menarik terutama di BRI ya. Lalu Bank Mandiri dan juga BBCA hari ini memang ada net buy asing. Lalu BBNI meskipun hari ini ada net sell, tapi kita berharap besok bisa berbalik naik dan juga akumulasi seperti itu. Untuk strategi kedepannya, strategi mendatang, kita akan coba DCA BBRI ini di area higher low-nya, di area low yang lebih tinggi daripada area low sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman ketinggalan untuk beli saham BBRI ya di area terendahnya seperti itu. Jadi masih ada kesempatan nih untuk kita akumulasi saham BBRI. Nah, jadi tadi kita bahas siklus ya. Kalau misalkan siklus di bulan Juli ini uptrend ya guys ya. Misalkan nih BBRI uptrend dan all time high lagi ya karena kuartal 2 bagus misalkan. Nanti teman-teman bisa take profit di atas gitu ya dan menunggu area ini ya area terkoreksinya, area koreksi dan juga area retracement-nya. Nanti ketika bulan Juli Agustus misalkan naik, nah akhir Agustus ya semoga saja nanti turun lagi ya. Agustus September itu nanti akan ada gejolak lagi guys, akan ada gejolak lagi ya, trust me, nanti teman-teman bisa cek sendiri sebelum pemilu US pasti akan ada gejolak lagi, nanti market bisa turun lagi dan kita akumulasi kembali ya mungkin di November ya, November di historis juga memang November bottoming ya, di sini November bottoming ya, 1 November lalu sorry ya di Oktober bottoming sampai di awal November, awal tanggal 2-nya mulai rebound lagi. Nah, semoga saja nanti secara historis ini bergerak seperti ini kembali ya, sehingga kita bisa coba cicil beli lagi BRI di harga